Yan Laopang mengatakan dia ingin melihat ruang bawah tanah. Mungkin di bawah adalah tempat yang baik untuk membunuh dan menghilangkan jejak. Untungnya, pasangan suami istri itu mengatakan bahwa ruang bawah tanah gelap gulita. Dan mereka belum sempat memasang lampu. Melihat tidak ada kesempatan untuk bertindak, Laopang terpaksa menyerah. Tetapi saat makan, pasangan muda itu menceritakan sesuatu yang menyedihkan. Mereka sebenarnya memiliki seorang anak perempuan. Tetapi dia telah direnggut oleh kanker. Mereka pindah ke sini untuk memulai kehidupan baru. Melihat pasangan itu sedih, Laopang pun memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Tapi setelah pergi, dia tidak pulang ke rumah, melainkan menyelinap ke halaman belakang mereka. Pasangan itu tampaknya sedang bertengkar hebat tentang kematian putri mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Laopang yang bersembunyi di kegelapan. Ini membuat Laopang merasa dia memiliki kesempatan. Namun, tindakan Laopang membuat istrinya marah. Dia merasa kehadiran Anna sangat mengancam posisinya dalam keluarga. Mendengar itu, Laopang sangat marah. Dan mengatakan kepada istrinya bahwa jika dia terus membuat keributan, dia akan merasakan hukuman seperti istri pertamanya. Apakah kamu juga akan memasukkanku ke dalam kotak surat? Benar. Tapi tepat saat Laopang hendak bertindak, suara keributan menarik perhatian putrinya. Laopang segera menghentikan pertengkaran dan membawa putrinya kembali ke kamar. Gadis itu dengan hati-hati bertanya kepada Laopang, apakah dia akan diganti? Dan di hadapan putrinya yang penurut, Laopang mengatakan bahwa di rumah ini, yang paling dia cintai adalah sang anak perempuan. Tapi sang anak perempuan mengatakan bahwa dia merasa kesepian dan takut. Dia juga menginginkan seorang kakak perempuan untuk menemaninya. Sang ayah segera menyetujui. Dia akan memenuhi keinginan kecil putrinya besok. Dengan demikian, Laopang tertidur pulas sambil memeluk rangka. Keesokan harinya, Laopang pergi ke sekolah. Seorang siswi yang jujur dan baik hati menarik perhatiannya. Dia sepertinya sangat cocok menjadi kakak perempuan. Namun saat Laopang mengikutinya dari belakang, dia mengalami kecelakaan karena tidak fokus. Perubahan mendadak ini membuat gadis itu terhindar dari bahaya. Namun ketika Laopang tiba di rumah sakit, dia bertemu dengan suami Anna. Dengan baik hati, suami Anna membiarkan Laopang mendahului antrian untuk berobat. Saat membalut lukanya, Laopang mendengar dari mulut David bahwa dia sangat tidak puas dengan istrinya. Belakangan ini mereka sering bertengkar, yang membuat Laopang semakin merasa bahwa David adalah seorang bajingan yang tidak layak memiliki Anna. Beberapa hari kemudian, David menghilang secara misterius dan melihat mobil polisi yang terparkir di depan rumah Anna. Laopang datang untuk menanyakan perkembangan penyelidikan dan menghadapi Anna yang sedang sedih. Laopang secara alami memberikan pelukan penuh kasih sayang. Tetapi menghadapi pertanyaan Laopang, Anna mengatakan bahwa polisi menyimpulkan David tidak hilang, tetapi karena hubungan mereka putus dan meninggalkan Anna. Sambil berkata, Anna menangis dan memeluk Laopang. Dan tindakan Anna ini juga membuat Laopang memutuskan sesuatu. Setelah pulang, dia langsung menyeret istrinya ke ruang bawah tanah. Menghadapi suami yang telah berpaling, istrinya marah dan menuduh Laopang membunuh David untuk mendapatkan Anna. Tapi siapa sangka, Laopang langsung menyangkal, mengatakan dia bukan pembunuhnya. David yang meninggalkan Anna terlebih dahulu. Dia hanyalah pangeran yang menyelamatkan Anna. Lalu dia menghancurkan istrinya hingga hancur lebur.